Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafita Maharani, perwakilan dari kelompok 4 dari kelas 12 AK2. Di sini saya ingin mewawancarai narasumber yang bernama Ibu Elina. Pertanyaan yang pertama, apa yang menginspirasi Ibu hingga memilih profesi sebagai guru? Hal yang menginspirasi saya sehingga saya memilih menjadi profesi guru itu adalah saya ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama khususnya di Kota Prabu. Nah, saya ini yang menginspirasi itu karena masih banyak anak-anak yang malas belajar, kemudian putus sekolah, putus harapan dan sebagainya. Sedangkan di luar sana itu masih banyak tempat-tempat itu yang membutuhkan anak-anak yang berpendidikan seperti itu. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk menjadi guru. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, apa kunci agar proses belajar di kelas menjadi menyenangkan dan siswa mudah memahami? Kuncinya itu sebenarnya ada di metode. Jadi kalau metodenya itu tidak menarik, jadi siswa itu cepat bosan, cepat ngantuk, dan pembelajaran itu menjadi pasif. Jadi metodenya itu harus berdialog antara guru dan siswa, kemudian mencari pembelajaran yang interaktif sehingga siswa ini juga tertarik untuk memahami, untuk menyimak penjelasan dari guru. Seperti itu. Berarti Ibu punya metode itu sendiri. Yang ketiga, ada bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang baik dengan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas? Kalau caranya sih agar hubungan saya dengan siswa itu baik dalam kelas maupun luar, itu yang pertama komunikasi. Jadi apapun, di bidang apapun termasuk pendidikan, itu komunikasi yang paling penting. Jadi kita harus terus ngajak komunikasi siswa, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, sesuai dengan konteksnya aja. Jadi komunikasi yang baik itu menurut saya menjadi kunci utama agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Pertanyaan yang kelima, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Ibu selama mendampingi siswa dalam proses belajar? Kalau pengalaman berkesan sih banyak ya, terutama itu dalam menghadapi siswa yang berbagai macam model, berbagai macam metode pembelajaran, mereka bagaimana ininya dan sebagainya. Jadi setiap anak itu kan unik, setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing. Jadi menurut saya itu pengalaman yang berharga, yaitu kita harus memahami peserta didik satu-satunya. Ini bagaimana, yang B seperti apa dan sebagainya. Jadi itu pengalaman yang berharga menurut saya. Saya juga ikut belajar kalau dalam kelas. Yang nomor 6, menurut Ibu, karakter apa yang paling penting dimiliki oleh seorang siswa agar bisa meraih kesuksesan? Karakter itu yang paling penting adalah disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalau siswa itu di dalam dirinya sudah tidak memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab, itu akan membebankan dirinya sendiri untuk kedepannya. Apalagi kalau sudah kita terjun ke dunia kerja, kita tidak punya sikap disiplin dan tanggung jawab, itu akan susah. Jadi kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang yang punya disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, apa perubahan terbesar yang Ibu rasakan dalam dunia pendidikan sejak pertama mengajar hingga sekarang? Perubahan terbesar, kalau dulu itu dalam proses pembelajaran, itu role modelnya itu hanya guru saja, jadi guru hanya menjelaskan di depan. Tapi kalau sekarang kita itu diminta untuk memfokuskan pembelajaran ke peserta didik. Jadi peserta didik juga harus ikut andil dalam artian dia menjelaskan materi ke teman-temannya, menjadi tutor sebaya dan sebagainya. Jadi kuncinya bukan hanya di guru, tapi juga di siswa. Itu Iya, betul. Selanjutnya, apa pencapaian yang paling membuat Ibu bangga selama Ibu menjadi seorang guru? Kalau pencapaian paling membanggakan itu sih, ya melihat anak-anak didiknya saya itu sukses, meskipun belum semuanya, tapi ada yang sudah sukses. Nah itu pencapaian yang bikin saya bangga. Iya.
Yang kesembilan, siapa sosok yang paling menginspirasi Ibu dalam menjalani profesi sebagai pendidik dan mengapa dia menginspirasi? Kalau sosok yang paling menginspirasi itu ayah saya, karena ayah saya itu adalah seorang guru juga, seorang pendidik juga sejak saya SD. Jadi sejak saya SD saya melihat sosok ayah saya ini sebagai guru yang asik ya, sepertinya jadi guru itu bertemu setiap hari itu bertemu dengan siswa, bertemu dengan anak-anak dengan berbagai macam modelnya, seru sepertinya. Jadi saya tertarik untuk terjun ke dunia pendidikan seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan dan harapan Ibu untuk siswa agar siap menghadapi masa depan dan mencapai cita-cita mereka? Kalau pesannya sih kembali lagi ke kunci kesuksesan. Jadi punyailah rasa disiplin dan tanggung jawab di dalam diri kalian. Jadi kalau misalkan ingin sukses, yang pertama yaitu mencoba belajar untuk disiplin dan tanggung jawab. Jadi dari situ diiringi juga dengan doa, insya Allah juga semuanya akan dipermudah. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.